saya ini adalah mantan birokrat. Dan saya juga anggota pramuka yang tidak pernah putus. Ya. Ada yang saya ingin sampaikan bahwa saya berbakti tiada henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Bagus Podcast. Kali ini kami kedatangan tamu spesial lagi nih. Sudah hadir di studio Mini Bagus Podcast calon anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Banten. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Cepi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Subhanallah, udah lama berapa tahun bro nggak ketemu lagi? 7 tahun. 7 tahun. Tapi awet muda, Pak. Nah, alhamdulillah. Subhanallah, nanti kita ada sesi khusus tipsnya untuk awet muda. Tapi Sobat Bagus, kita akan bincang terkait persoalan banyak hal. Kalau di luar negeri, calon DPD RI itu senator ya sebutnya. Kalau di Provinsi Banten masih dibilangnya anggota DPD RI, Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia. Ini menarik karena beliau kita tahu sebagai birokrat murni. Oh, wartawan-wartawan di Pemprov Banten hafal banget dengan beliau. Sapro sebutkan 2 hal saja. Terakhir itu yang paling melekat di Pak Cepi itu Kepala BKD dan Kepala Dinas Perhubungan, Pak ya. Nggak bisa lekat dengan 2 itu. Tapi yang menarik ketika wartawan pada tahu Pak Cepi maju di DPD RI. Orang pada ngobrol dengan Saprol di sekretariat wartawan, kenapa nggak ke legislatif katanya, kenapa nggak ke DPRD Provinsi Banten? Ada pertanyaan gitu juga nggak, Pak Cepi? Banyak. Banyak. Dari keluarga? Sebetulnya keluarga tidak merespon ya kaitan dengan aktif atau ikut pencalonan ini, karena kita menyadari sebagai pensiunan gitu. Iya. Kalau sendiri kalau pensiunan menghadapi seperti ini, kebayang lah. Tapi kalau berkaca dari sejarah di Provinsi Banten, memang belum ada yang menggembirakan ketika para pensiunan maju di panggung politik, Pak Cepi. Bahkan pemilu 2019 lalu kita tahu Pak Sekda Provinsi Banten, Pak Ranta juga mencoba peruntungan di dunia politik dan hasilnya ternyata tidak sesuai harapan. Ada beban tersendiri nggak Pak? Karena sejarahnya dulu juga mantan Kepala BPBD Provinsi Banten juga tidak berhasil. Ada beban tersendiri nggak Pak dengan sejarah seperti itu? Jadi gini, kalau beban secara pribadi tidak ada. Karena apa? Pertama, saya niatan insya Allah ikhlas saya untuk mengatasnamakan Banten, mensuarakan Banten. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa saya tidak merasa punya beban? DPD ini kan bukan partai politik. Ya. Kalau melihat teman-teman yang lain, para senior atau teman-teman pejabat yang lain yang pernah mengikuti, ada beberapa hal yang jadikan bahan pertimbangan. Tuh. Pertimbangan pertama adalah kita tanya dulu diri sendiri deh. Iya. Berapapun kita punya uang, kalau tidak punya grassroots, nggak ada artinya. Ya. Pasti biaya tinggi. Betul. Bukan berarti saya punya grassroots. Artinya silahkan dievaluasi, termasuk saya mungkin, apakah saya juga mampu atau tidak. Ya. Bukan berarti saya yakin. Biarkan waktu yang menjawab. Asik. Ya, biarkan waktu yang menjawab. Kenapa? Kalau melihat teman-teman yang lain, apakah di legislatif atau di parpol lah gitu ya, banyak teman-teman mantan kepala Bapeda, banyak lah ya. Gitu. Artinya saya tanya kenapa? Oh, tadi adalah grassroots. Oke. Tidak hanya DPD sebetulnya, di DPR pun baik pusat RI ya, daerah dan kota kabupaten, kalau tidak memiliki grassroots nggak ada artinya. Iya. Artinya dia betul-betul gambling dengan uang yang ada. Maaf ya. Iya. Karena itu masalah.
Oleh karena itu kembali pada partai. Ya. Partai ini sekarang bingung. Kalau ingin membesarkan partai sebaiknya tertutup. Oke. Kalau terbuka, ini menurut saya. Ya. Kalau terbuka, ini kan tidak bisa membesarkan partai. Ya. Karena kalah dengan, maaf ya, betul, yang punya. Itu masalah. Nah, oleh karena itu saya berpikir saya bukan mencoba-coba. Saya yakin maju dengan kemampuan yang ada, dengan hubungan insya Allah saya dengan teman-teman semua jajaran berbagai kelompok lah ya, rasa-rasanya gitu. Apakah dengan pramuka, ya karena saya pengurus pramuka dari tingkat kota, dari cabang, dari kuartir daerah, dan alhamdulillah sekarang pun saya dipercaya sebagai pengurus kuartir nasional, itu salah satunya. Sisi lain dengan komunitas olahraga, sisi lain juga dengan para petani, dengan orari, dengan ya komunitas otomotif dan sebagainya. Artinya bukan berarti mereka percaya sama saya. Itu adalah hubungan. Karena dengan membangun hubungan yang baik, dengan membangun jejaring lah kita. Jejaring seperti jaring laba-laba. Asik. Jaring laba-laba ini kan halus, ya halus sekali. Dan laba-laba tidak akan pernah jatuh dan tidak akan pernah mati walaupun diputus satu jaringnya. Dia tetap hidup. Ya kan? Nah, itu contoh jaring laba-laba. Oleh karena itu, walaupun saya diputus semua, tetap saya hidup lah, insya Allah. Ya, itu kira-kira. Siap. Kalau ngomongin soal jaring laba-laba, dia bisa jatuh karena kalau lagi patah hati. Spiderman juga jatuh, Pak, lagi patah hati. Iya, tapi kan tetap hidup kan? Siap. Tetap hidup gitu. Tapi kan ada yang saya perlu tahu di grup pensiunan mantan pejabat Pemprov Banten ada WhatsApp grup itu. Ya. Sudah pada tahu belum, Pak? Sudah, alhamdulillah. Tadi barusan mengadakan acara silaturahmi atau hal bihalal ya, se-Banten, dan saya harus maju ke depan diperkenalkan. Semua juga alhamdulillah ya secara lisan mereka semua mendukung. Asik. Dan mereka berharap keterwakilan dari mantan birokrat dari pensiunan juga berharap. Ceritanya begitu. Iya. Memang kalau dari sejarah di Provinsi Banten ada dua profesi yang paling diincar dan berpeluang mendapatkan kursi di setiap pemilu. Satu artis, dua mantan birokrat. Jadi para pensiunan ini memang sudah diincar oleh para partai politik. Tapi nawaitu Pak Cepi memilih untuk DPD RI ya. Apa nggak mau disebut petugas partai? Kan berbeda. Kalau petugas partai, saya tidak terlalu mau bahas terlalu jauh ya. Karena itu memang kewenangan dari masing-masing atau kebijakan partai. Kalau umpamanya Anda masuk di partai, siap enggak? Pasti. Ya. Tetapi ada beberapa hal yang jadi bahan pertimbangan. Kalau kita sudah menjadi pemimpin, tidak lagi bicara partai sebetulnya. Idealnya kan begitu. Ideal. Tapi karena memang itu kan etika. Etika dari seseorang mau bagaimana. Dan teman-teman seluruh di Indonesia bisa memandang dari sisi yang mana. Boleh sah-sah saja. Tapi kalau bicara etika politik dalam pemerintahan, tinggal kita baca, kita jawab bagaimana bentuk yang sebenarnya ideal. Memang satu-satunya jalur untuk jadi peserta pemilu 2024 tanpa melalui partai politik memang hanya lewat DPD RI. Jadi Pak Cepi sudah berada di track yang benar untuk tidak dicap sebagai petugas partai. Tapi saya ingin mancing. Tapi banyak kali Pak tawaran di partai politik sebelum Bapak menentukan sikap di DPD RI. Banyak ya? Banyak. Bisa disebutkan partainya yang nawarin? Janganlah. Tapi partai-partai besar Pak ya? Partai ada 5 ya yang saya... Partai baru, partai lama Pak? Partai baru ada. Partai baru ada. Ada, tetapi yang lebih dominan itu partai-partai lama. Partai-partai besar pastinya ya. Mengajak, saya bilang, saya itu punya pengalaman. Orang tua saya juga orang partai. Jadi pada saat di zaman Orde Baru itu, karena urusan partai, hubungan keluarga juga nggak bagus. Ini masalah juga kan? Partai ini ternyata dalam satu keluarga besar ini partai ini. Pada saat menghadapi seperti sekarang pemilu, ini akan terjadi
konflik Betul. di antara itu. Itu kan masalah. Jangan kan pemilu Pak, pilkades juga. Ya, termasuk pilkada Antar juga. tetangga ngatur ya. Betul. DPD RI malah lebih damai ya. Ya, itu kira-kira ya. Tapi saya paling ingin lebih ke substansi Pak Cepi. Kalau bicara soal peluang, DPD RI kelihatannya jauh lebih menantang. Ya, Karena kuotanya flat semua provinsi hanya untuk 4 kursi. betul. Kalau tidak salah kemarin ada 26. 24. Kemudian mengerucut jadi Ya. 24 bakal calon anggota DPD RI Dapil Provinsi Banten yang akhirnya lolos persyaratan dan berhak mendaftarkan sebagai calon. Dari 24 hanya ada 4 kursi, 1 berbanding 5-6. Sudah siap dengan kontestasi yang begitu ketat Pak Cepi. Sementara 4 petahananya ikut lagi. Ya. Gimana Jadi, Pak? begini kalau saya. Pertama, seseorang itu sudah ada yang ngatur. Ya. Kalau itu sudah menjadi hak, Mm-mm. tidak bisa ditolak. Ya. Itu yang pertama. Ada sisi lain yang menjadikan satu motivasi saya Mm-mm. adalah apa yang dikatakan banyaklah bersilaturahmi. Mm. Silaturahmi itu katanya Mm-mm. panjang umur dan tambah rizki. Nah, Nah, itu yang menjadikan motivasi saya. oke. Oleh karena itu, saya tetap membangun silaturahmi dengan siapapun, dengan ini juga tidak pernah putus kan kita kan. Walaupun saya sudah pensiun, dengan teman-teman media saya tidak pernah putus. Malah sering aja terus ke rumah. Itu contoh. Ya. Dengan terbangunnya silaturahmi, tadi yang kaitkan silaturahmi itu sama dengan membangun jejaring. Ya. Jejaring itu tidak harus kuat, walaupun halus, tetap ada hubungan baik. Ya. Nah, modal itulah yang kita pakai. Dan saya tidak akan bicara kayak orang-orang, maaf ya, Ya. harus begini begitu, enggak. Oke. Tetap saya akan membangun dan saya membawa amanah untuk Banten. Oke. Itu saja. Siap. Kita mulai makin meruncing ke substansinya lagi. Apa yang ingin diperjuangkan Pak Cepi lewat DPD RI, Pak? Banyak hal ya. Ah. Pertama, secara nasional, Hmm. harapan saya senator ini dikatakanlah senator, Ah. bukan DPD. Ya. Beda, DPD dengan senator beda. Beda jauh. Jauh. Kalau DPD hanya mensuarakan hak usul saja, tidak bisa mengambil keputusan. Oke. Menurut saya kalau lihat aturan. Ya. Tapi kalau senator itu paling tidak punya hak veto lah. Bisa berbagai hal. Minimal kewenangannya sama dengan DPR RI. Ya, walaupun ada kewenangan sisi lain. Sisi lain. Iya. Tidak bicara masalah anggaran ya, tetapi masalah kebijakan-kebijakan nasional yang besar pengaruhnya kepada wilayah-wilayah Indonesia. Oke. Itu harapan saya senator ini, DPD ini perannya di situ. Perannya di situ. Sekarang ini kondisinya gimana? Itu kan tantangan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau seorang DPD sekarang sebaiknya tidak dipilih. Namanya juga Dewan Perwakilan Daerah, kan harus dipilih. Kalau saya berpikir gubernur membuat atau pemerintah pusat atau penyelenggara KPU membuat aturan. Yang diajukan menjadi senator adalah perwakilan pemerintah daerah atas nama pemerintah daerah. Cukup dengan SK gubernur. Dengan dipilih oleh gubernur dari berbagai sisi. Apakah akademisi, orang keahlian, ada kriteria. Dari 4 orang itu, umpamanya kita bagi urusan politiknya ada, urusan keuangan daerahnya ada, urusan pendidikannya ada, urusan agamanya ada. Kita bicara Ipolexospud lah. Itu aja keterwakilan atas nama pemerintah daerah. Mereka mensuarakan daerah sesuai dengan kondisi, disampaikan kepada presiden, umpamanya kan, lewat presiden atau lewat ya majelis lah gitu, agar membuat kebijakan perhatian kepada pemerintah daerah itu jelas. Ya, tapi tantangan terbesarnya kalau gagasan itu disuarakan, Pak, satu, kita harus revisi undang-undang pemilu, karena sudah diatur di dalamnya. Kedua, juga ada nanti orang-orangnya gubernur yang akan direkomendasikan untuk duduk di DPD RI kalau konsepnya begitu. Tapi ya itulah bunga-bunganya demokrasi. Betul. Selalu ada gagasan-gagasan baru. Tapi
Pak Cepi yang paling diingat oleh masyarakat Banten, bahkan Saprol dan teman-teman wartawan di Pemprov Banten, kita mengenal DPD RI itu hanya 2 kegiatannya. Satu, dia teriak soal otonomi daerah, pemekaran daerah. Tahu di Banten kan, Cilangkahan, Cibaliung, bahkan Serang Barat juga. Tangerang juga. Itu domainnya DPD yang selama ini wartawan lah minimal tahu. Yang kedua, dia adalah putra-putra mahkota di Provinsi Banten. Kalau kita lihat memang dia bukan orang-orang partai politik yang duduk di DPD RI. Tapi kalau dilihat BIN-nya, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Dan Pak Cepi mau merebut kursi mereka-mereka itu dengan bekal tadi, silaturahmi dan juga jejaring. Optimis nggak? Optimis. Amin. Saya tidak merebut sebetulnya. Ya, kembali kepada masyarakat. Itu kan kepercayaan. Oke. Nah, kembali kepada apabila terjadi utusan daerah itu adalah SK gubernur. Ada aturan mainnya. Karena nanti kalau memang undang-undang berubah, KPU juga membuat aturannya, tata caranya bagaimana. Tidak berarti gubernur langsung yang menentukan. Ada tahapan, tahapan-tahapan yang memang perlu ada seleksi. Tadi ada 5 kriteria umpamanya, harus begini, itu. Jadi nanti dalam bentuknya apa? Ya silahkan diflurkan. Bukan pemilihan, flur. Yang pantas apakah Pak Saprol maunya? Kenapa tidak? Karena orang media juga sekarang harus ya. Kenapa? Sekarang ini zaman teknologi. Kehancuran Indonesia akibat akibat teknologi juga. Kalau masyarakat tidak paham teknologi tentang sistem komunikasi dengan digitalisasi masalah ini itu terbayang. Nah, oleh karena itu ini juga perlu mendapat perhatian. Jadi tidak serta-merta bahwa hanya duduk saja. Salah satu yang kita perjuangkan adalah itu. Apalagi kalau kita bicara pengembangan wilayah. Tidak semudah yang kita bayangkan pengembangan wilayah itu. Beda dengan Banten. Banten itu diusulkan sejak tahun 60-an. Harusnya tahun 63 itu Banten sudah jadi provinsi sama dengan Bengkulu saat itu. Karena kekuatan politik yang kalah ditunda. Kayaknya kita harus ada sesi khusus nanti soal gagasan baru Pak Cepi. Tapi kita lanjutkan soal fenomena para pensiunan pejabat Pemprov Banten yang terjun ke dunia politik. Di 2 pertanyaan terakhir Pak Cepi. Kalau melihat Provinsi Banten, kita Oktober akan berusia 23 tahun. Nah, apa sih kurangnya Provinsi Banten di mata Pak Cepi? Kalau menurut saya ada beberapa hal yang kurang mendapat perhatian. Awal Banten terbentuk adalah meningkatkan kesejahteraan. Terutama yang dijual adalah Banten Selatan. Itu yang pertama. Kalau kita melihat perencanaan, ini perencanaan nih, maaf ya, ke Bapeda. Kita lihat, Anda nggak perhatian seperti itu. Nah, akibat seperti ini, tahu sendiri, Banten Selatan itu beda pendapatannya. APBD-nya, PAD-nya, sangat beda. Dulu saya masih aktif, saya berharap usulan saya adalah berbanding terbalik bagi hasil pajaknya. Bagi hasil pendapatan daerah berbanding terbalik. Walaupun mereka kecil, PAD-nya harus bagi hasilnya lebih besar. Itu sudah saya lakukan seperti itu. Beberapa kota kabupaten setuju. Tetapi ego sektoral masing-masing kota kabupaten juga nggak mau. Ya kan? Nah itu masalah. Artinya harusnya berpikir jauh ke belakang. Coba dong. Perhatikan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sistem perencanaan juga harus terbangun kolegial dari berbagai sisi. Kalau dalam berkolaborasi lah. Triple helix gitu ya namanya kan. Ini dari seluruhnya harus ngomong dong. Jangan ini dinas ini, dinas ini. Coba bayangkan, masing-masing dinas ngomongin satu tempat. Anggarannya masing-masing gede-gede. Tapi kalau bentuk koordinasi secara keseluruhan dibahas secara matang dari berbagai sisi, umpamanya contoh yang saya kemarin bicarakan adalah masyarakat pesisir yang ramai aja kemarin. Tanggung jawab siapa coba? Tapi kalau dikolaborasikan secara matang, secara sinergi, secara keseluruhan,
anggarannya lebih kecil. Dinas Kelautan muncul anggaran, PUPR juga muncul, ya. Terus pemberdayaan masyarakat juga muncul anggaran. Terus juga pemerintah kota kabupaten juga muncul. Terus juga punya maaf dari ketahanan nasional, dari militer, dari kepolisian muncul anggaran. Berapa jumlahnya? Tapi kalau disatukan menjadi satu konsep yang besar dalam rangka minimal saya contohkan tadi masalah masyarakat pesisir mungkin lebih kecil, tetapi sasaran jelas. Kira-kira itulah. Jadi dalam perencanaan ini yang harus kita matangkan. Jangan ada ego provinsi, kabupaten, kota jalan masing-masing. Dan dinas-dinas pun sama. Dan dinas-dinasnya juga. Berarti kita butuh pemimpin yang strong sekali di Banten. Ya, memang tidak mudah. Tidak mudah. Pak Gubernur juga sudah mengarah ke sana. Tetapi mungkin maaf pemahaman masing-masing OPD juga belum nyambung nih. Mungkin ya, bukan saya membesarkan itu ya. Tapi ini sinergitas sistem perencanaan yang baik ya dengan multiple helix tadi itu ini akan bagus hasilnya. Sebagai calon anggota DPD RI Dapil Banten, kenal nggak dengan para incumbent-nya itu, Pak? Sebagian kenal. Sebagian kenal. Sudah ngobrol dalam waktu dekat ini belum? Belum ya. Soalnya ada yang dari Pandeglang juga itu. Ya. Tapi belum sempat diskusi banyak belum. Tapi saya pikir semua juga sama sih misinya. Semua sama. Lalu apa yang kurang dari mereka selama 5 tahun ini, Pak? Ada catatan nggak dari Pak Cepi? Saya nggak berani. Karena apa itu kan nggak enak juga. Susah emang. Mancing bakal calon ini ya. Santun sekali beliau ini. Di pertanyaan paling pamungkas. Mau DPD RI, mau DPR RI, DPRD Provinsi Banten, tentu kos politik harus disiapkan. Ini yang selalu Saprol ingin kepo nih. Sudah siap dengan itu semua, Pak? Saya tidak siap. Terus terang saya tidak siap dengan kalau yang dipertanyakan. Saya tidak siap. Terus terang aja. Tapi saya yakin, percaya dengan terbangunnya sistem komunitas kita ini, ya, insya Allah. Insya Allah. Saya tidak, secara pribadi saya tidak. Saya pensiunan lah. Saya mempercayakan penuh kepada teman-teman semua. Kalau memang saya diberikan kepercayaan dan diberikan hak, maka saya siap. Artinya walaupun saya sudah terpilih, pasti ada perhatian buat mereka juga. Yakin dong. Jangan tidak boleh kita menghilangkan kesan seperti itu. Beda dengan kalau saya punya duit, nih bayar semuanya. Lupa tuh pada pemilih. Ini yang harus kita pikirkan. Tapi paling terakhir, di akhir tahun ini kan udah masuk mulai kampanye. Tentu belum. Akhir tahun. Di akhir tahun ini kita sudah mulai masuk kampanye. Tentu ada perbedaan strategi caleg di DPRD sama di DPD RI. Sudah belajar banyak soal strategi kampanye, Pak Cepi? Saya flurkan aja. Saya tidak bicara strateginya bagaimana. Saya flurkan karena kembali kepada tadi komunitas. Mau gimana maunya? Silahkan. Kelompok ini silahkan. Gitu. Tapi ada target berapa perolehan suara yang sudah ditarget sama Pak Cepi? Saya tidak boleh mengambil target karena berbeda. Karena berbeda. Kenapa? Pertama, saya katakan tadi, saya nggak punya anggaran. Itu aja. Susah sekali mancing Pak Cepi ini, Sobat Bagus. Tapi paling tidak dari Pak Cepi kita belajar bahwa tugas kita adalah berikhtiar. Sisanya kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Cepi, tentu nanti kami akan undang lagi karena ini menarik. Pak Cepi ini menjadi calon anggota DPD RI Dapil Banten pertama yang kita undang. Ada satu hal. Silakan Pak Cepi. Saya ini adalah mantan birokrat. Dan saya juga anggota pramuka yang tidak pernah putus. Ada yang saya ingin sampaikan bahwa saya berbakti tiada henti. Berbakti tiada henti. Itu yang paling pokok. Subhanallah. Kita sudah dapat quote-nya, berbakti tiada henti. Dan ternyata hidup pramuka ya. Ini rahasia Pak Cepi awet muda karena selalu dipanggil kakak terus. Baik, Sobat Bagus, dengan quote tadi berbakti tiada henti, kita akhiri obrolan bareng Pak Cepi, bakal calon DPD RI Dapil Banten. Beliau mantan pejabat di Provinsi Banten. Kita akan jumpa lagi
di Bagus Podcast berikutnya. Hatur nuhun Pak Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.